Jadi berbicara keseluruhan, ya mitra kita dengan target RAPBD 2025 kemarin, saya yakin semuanya akan memenuhi target. Tapi kalau kondisi ekonomi Jawa Timur sekarang sendiri, menurut pandangan dari Komisi C sendiri seperti apa? Pertumbuhan ekonomi kita itu 5,35. Sedangkan nasional 5,12. Artinya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu melebihi pertumbuhan nasional. Dengan mitra kita untuk bersinergi ya, bagaimana membranding kabupaten kota dengan potensinya sehingga diminati oleh para investor ya untuk menanamkan modalnya di Lumajang. Dengan potensi yang ada ini diharapkan ada kerjasama dengan investor yang sifatnya inklusif dan berkepanjangan. Beberapa potensi yang kita potret di tiap-tiap kabupaten kota itu masih sangat memungkinkan ya. Di Jawa Timur itu iklim investasi tumbuh. Ketika iklim investasi tumbuh, ya itu ya berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini bersama saya Risa Ismaya, kita akan ngobrol santai bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana tema-tema yang luar biasa kita akan hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama dengan Komisi C, di mana di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki ruang lingkup kerja di bidang keuangan, kemudian perekonomian dan juga aset daerah, termasuk pengawasan dan juga terhadap pelaksanaan APBD, kebijakan fiskal, pengelolaan BUMD, serta perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Nah, untuk tema kali ini terkait dengan laporan akhir tahun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan juga pengawasan legislatif atas pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan, kemudian sekaligus menjadi bahan evaluasi nantinya dan juga perumusan rekomendasi untuk tahun berikutnya. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi dan juga catatan di Komisi C, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin nanti saya akan sampaikan begitu kepada narasumber kita yang luar biasa terkait dengan apa fokus dari Komisi C DPRD Jawa Timur di sepanjang tahun 2025 ini dan apa saja catatan penting begitu ya, catatan penting di Komisi C terkait dengan pelaksanaan APBD 2025. Saya sudah bersama dengan narasumber saya luar biasa. Beliau itu senyumnya cerah gitu ya. Senyumnya cerah, kemudian berbagi informasinya bersemangat sekali ketika tadi ngobrol sebentar begitu. Semangatnya yang luar biasa itu nular ke kami dan juga teman-teman yang ada di sini. Senyumnya cerah semuanya hari ini tertular dengan beliau. Padahal seharian tadi juga sudah berkegiatan dengan cukup padat begitu. Akhirnya hari ini kita bisa berbincang dengan beliau. Beliau adalah anggota sekaligus wakil ketua di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Wilayahnya adalah Dapil 5 di Lumajang juga Jember. Bersama dengan Bapak Haji Agus Wicaksono Esos. Selamat datang di podcast ABTV, Pak. Sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Risa. Ya, tadi jenengan di awal ngobrolnya tuh luar biasa. Saya sudah semangatnya 45 ketambahan jenengan luar biasa lagi semangatnya hari ini. Tadi sedikit informasi di awal yang kita sampaikan pengen diobrolkan terkait dengan laporan akhir tahun dan juga catatan di Komisi C, Pak. Saya itu agak deg-degan kalau mau berbicara dengan Komisi C, Pak, karena terkait dengan anggaran gitu ya. Takutnya begini, sensitif gitu. Mengobrolkan terkait dengan anggaran gitu ya, Pak ya. Di awal tadi juga saya sudah sampaikan bahwasanya yang pengen ditanyakan atau masih banyak pertanyaan di masyarakat itu adalah fokus utama Komisi C di DPRD Jawa Timur ini di sepanjang 2025 yang sudah kita lalui ini seperti apa, Pak? Ya, Mbak Risa, mungkin saya harus perjelas ya bahwa podcast yang kita lakukan hari ini bukan pendapat komisi, tapi pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan yang kebetulan berada di Komisi C. Karena catatan komisi adalah
resmi dari hasil rapat bersama yang dimana di situ ada representasi dari masing-masing fraksi. Tentunya pendapatnya sebelum menjadi catatan juga berbeda-beda berkaitan pandangan perjalanan 1 tahun kita bermitra dengan mitra kita di Komisi C, yang jelas kadang-kadang masih memberikan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang merasa ini sudah maksimal, ini yang belum. Berbicara BUMD ada yang maksimal, tapi terjadi fraud dan kan begitu. Betul. Jadi banyak catatan. Tapi jenengan semangatnya luar biasa loh Pak, terkait dengan berbagai hal yang mungkin di Komisi C ada beberapa pendapat itu terkait dengan anggota Komisi C kan banyak begitu Pak dengan pendapat-pendapatnya yang kemudian diperkuat nanti dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun begitu. Tapi menurut saya panggilnya akrabnya gimana? Pak Agus begitu Pak? Oh Agus. Jadi Agus Yuda saja karena di 120 orang itu ada 18 Agus. Sama Pak? Sebenarnya 20. Tapi yang 2 jualan di kantin. Jualan di kantin. Ada panggilan khusus Pak Agus Yuda gitu Iya Pak Agus Yuda. Pak Agus Yuda. Ini beliau luar biasa. Jadi yang tadi disampaikan Bapak tadi terkait dengan begitu banyaknya pendapat yang disampaikan begitu. Kalau menurut Bapak sendiri nih berarti di tahun 2025 yang tadi saya sampaikan di awal itu pripun Pak untuk pos sepanjang fokusnya utama itu di pos mana saja mungkin di 2025 kemarin? Jadi berbicara keseluruhan ya. Mitra kita dengan target RAPBD 2025 kemarin, saya yakin semuanya akan memenuhi target. Namun ada catatan yang menurut kami beberapa BUMD yang belum memberikan pendapatan yang cukup signifikan ya. Antara model yang kita berikan oleh pemerintah provinsi dengan apa yang diberikan melalui PAD itu masih belum seimbang. Maka Komisi C ya kalau berbicara kita punya perbankan, Bank Pasar sama Bank Jatim ya cukup memberikan laba yang cukup signifikan, kontribusi yang signifikan. Tetapi memang ya selalu tiap tahun mesti ada fraud, ya. Selalu ada. Iya. Di tahun 2025 awal kemarin kita di cabang Bank Jatim Jakarta itu kan terjadi fraud. Tapi itu untuk yang terjadi hal-hal seperti itu akan ada evaluasi berapa bulan sekali atau mungkin ada beberapa periode ketika ada hal seperti itu ada evaluasi begitu Bapak? Bukan hanya evaluasi, jadi ketika kalau tidak salah itu angkanya karena ini sensitif besar ya, ya luar biasa besarnya itu mendapatkan tanggapan dari publik. Atensi begitu ya. Ini cukup ramai gitu ya Pak ya. Cukup ramai. Ya bahkan sudah ditetapkan tersangka mungkin sekarang pidana. Berarti kalau di teman-teman yang ada di Komisi C begitu terkait dengan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sekarang seperti apa Pak? Secara keseluruhan ya sudah memenuhi target ya. Sudah. Kemarin kita karena kita ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kemarin kita ingin lihat ya, kita kumpulkan di masing-masing Bakorwil, kita undang UPT, PPD dari Bapenda, kemudian yang dari kabupaten, kota, ya semuanya menggembirakan, semuanya akan memenuhi target yang sudah kita tentukan di awal RAPBD 2025 kemarin. Termasuk di PAK itu kan ada tambahan, target itu sudah terpenuhi. Berarti berjalan dengan yang diharapkan sebenarnya untuk
yang disampaikan Bapak tadi ya. Cuman memang ada beberapa kekurangan yang kalau misalkan itu yang seperti disampaikan tadi, itu harus segera dikembalikan di jalurnya begitu Pak. Dengan beberapa evaluasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Yuda begitu. Evaluasi kami ya, karena saya kan juga tidak di Komisi C saja, tetapi di alat kelengkapan yang lainnya, termasuk di Banggar. Banggar. Bahkan kemarin sudah diputuskan ya, dan saya masuk dalam pansus berkaitan dengan pansus BUMD kita. Yang menurut saya ada beberapa BUMD yang dipaksakan untuk terus berjalan, padahal bukan memberikan kontribusi PAD, tapi malah sebaliknya kan. Tapi kalau menurut catatan Pak Agus Yuda sendiri, kalau tadi sempat menyinggung BUMD gitu Pak, BUMD kan tidak hanya 1-2 Pak di Jawa Timur. Itu apakah semuanya atau sebagian besar misalkan itu sudah memenuhi target untuk PAD-nya lebih banyak untuk masuk Pak? Ya sudah. Sudah ya, sebenarnya sudah memenuhi target juga sebenarnya. Ya, tapi ada beberapa BUMD yang memang ini dipansuskan. Ya, berbicara pansus bukan hanya Komisi C yang terlibat, tapi secara kelembagaan. Secara keseluruhan begitu. Tapi kalau kondisi ekonomi Jawa Timur sekarang sendiri, menurut pandangan dari Komisi C sendiri seperti apa Pak? Pertumbuhan ekonomi kita itu 5,35, sedangkan nasional 5,12. Artinya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu melebihi pertumbuhan nasional. Sebenarnya sudah melebihi, tapi di beberapa titik yang namanya semuanya kan tidak mesti sempurna begitu ya Pak. Betul. Dan ada kekurangan di sana sini sebenarnya wajar begitu, tapi kan memaksimalkan atau membuatnya jadi semakin optimal kan juga tidak apa-apa untuk mencapai dan bahkan melebihi target begitu. Nah, kalau Komisi C sendiri begitu Pak, sejauh mana terlibat dalam pengawasan terhadap BUMD tadi? Ada beberapa BUMD yang memang sudah melampaui target yang disampaikan dan juga sudah memenuhi target begitu, bahkan melampaui. Tapi kan memang tadi ada beberapa yang bahkan ada yang kurang, bahkan ada juga yang bahkan di bawah target yang diharapkan. Nah, Komisi C menyikapi hal itu seperti apa Pak? Mengajukan pansus. Pansus tadi. Ya, panitia khusus kemarin sudah berjalan, diparipurnakan. Ini sudah mulai berjalan. Mana-mana BUMD yang itu tidak tidak efektif, ya, tidak bisa memberikan kontribusi, ya sudah tidak bisa menjalankan visi misinya. Karena berbicara BUMD bukan profit oriented saja, tetapi ada BUMD yang memang tujuannya bagaimana pertumbuhan ekonomi kita jalan melalui UMKM dan pertanian kita kan gitu. Betul. Dan itu kalau disampaikan di beberapa kesempatan UMKM dan juga sektor lainnya memang luar biasa. Sekarang lagi bergeliatnya itu sudah kelihatan sekali ya Pak ya. Tidak hanya di 1-2 daerah saja, bahkan di beberapa kesempatan. Jadi mungkinkah Bapak UMKM nanti juga menjadi peningkatan dari UMKM sendiri itu menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pak? Karena di sektor UMKM juga sekarang perputaran roda ekonominya juga agak besar begitu Pak luar biasa. Kalau menurut Bapak sendiri di dapil Bapak lah misalkan ya untuk UMKM-nya seperti apa Pak sekarang perputaran ekonomi? Jadi di Lumajang ini pertumbuhan ekonomi 4,59. PDRB di Lumajang masih sektor pertanian. Pertanian yang paling besar. Sedangkan industri pengolahan ini masih di 3. Nah, kemarin saya selaku pimpinan Komisi C, kebetulan saya meminta mitra saya di PMPTSP untuk berkolaborasi di Lumajang berkaitan dengan beberapa UMKM yang cukup potensi dan itu bisa kita gandengkan dengan perusahaan besar sebagai penopang industri lokal yang dibina oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita kemarin memberikan izin nomor induk berusaha itu 125 dan mereka akan difasilitasi ya
dan akan dilakukan pembinaan agar bisa menopang produk dari perusahaan besar ini. Jadi bentuknya kayak kemitraan gitu ya, kemitraan. Pak? Jadi melibatkan perusahaan besar mungkin untuk jadi semacam investor begitu ya, Pak? Biasanya kalau di beberapa daerah kan memang hampir sama ya di Lumajang. Tapi kok di Lumajang ini yang terkenal apa sih Pak produknya? Untuk produk UMKM? Pisang Agung. Pisang Agung. Keripik. Oh, keripik pisang. Oke. Kemudian yang mungkin yang booming sekali apa Pak sekarang ini selain keripik pisang yang mungkin bisa nanti kita promokan juga ya kalau di Lumajang ini juga yang terkenal. Mungkin sektor yang lain Pak selain ya Pisang Agung, Pisang Kirana. Full ya Pak sekarang itu ya Pak ya? Iya, lumayan. Bermitra dengan beberapa perusahaan besar yang akhirnya sekarang mungkin hasilnya jadi lebih maksimal karena ada investor lah istilahnya seperti karena itu. Karena bahan baku untuk keripik Pisang Agung itu hanya di Lumajang, kan itu. Ya sektor pertaniannya biasa. Makanya kita pasok bahan bakunya yang memproduksi masih sana. Di sini akhirnya sudah kita kembangkan UMKM itu untuk memproduk dan pembinaan dari DPMP-TSP salah satu bagaimana kemasannya bagus, menarik dan sebagainya, maka itu juga pemasarannya akan dibantu. Berarti nanti yang dilakukan Komisi C itu dalam rangka membantu mendorong UMKM jadi lebih maju itu selain dari mungkin mendorong untuk lebih banyak bermitra dengan perusahaan besar, melakukan pelatihan atau workshop seperti itu apa tidak Pak? Ya, jadi begini. Pemerintah provinsi terus agar melakukan komunikasi koordinasi dengan beberapa lembaga termasuk dengan SMK, Politeknik, terus Balai Latihan Kerja agar anak-anak kita yang sudah lulus mereka sudah siap dan punya skill yang berstandar sesuai dengan kemampuannya. Iya, standar perusahaan modern. Betul. Nah, kenapa pertumbuhan ekonomi kita bagus? Yang pertama mungkin dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini sinergi dan kolaborasinya ini luar biasa antara gubernur dan bupati wali kota. Sehingga bisa menjaga fiskal masing-masing. Betul. Kemudian di Jawa Timur ini dengan penduduk yang 42 juta jiwa, 22-nya itu adalah usia kerja. Produktif. Usia produktif. Dan mereka itu tadi mulai di SMK Politeknik dan Balai Latihan Kerja mereka sudah punya skill yang siap untuk dipekerjakan dan mindsetnya para investor, pekerja anak-anak Jawa Timur itu lebih semangat dan lebih murah daripada DKI dan Jawa Barat. Jadi dilirik oleh investor itu karena skillnya mereka gitu Pak ya. Didukung lagi dengan kondisi pertanian yang menyediakan begitu banyak bahan mentah. Akhirnya selain. Tapi kalau di Jawa Timur, PDRB kita itu industri pengolahan. SDM-nya tapi luar biasa juga. Pertaniannya itu justru di 3, walaupun 46%, 38 kabupaten kota itu pertanian. Yang utama ya Pak ya. Tapi tadi skillnya sudah mumpuni, kemudian bahan mentahnya ada. Kalau di Lumajang masih pertanian. Nah, makanya saya turun 2 kali, yang kemudian saya dengan mitra kita untuk bersinergi bagaimana membranding kabupaten kota dengan potensinya sehingga diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Lumajang. Dengan potensi yang ada ini diharapkan ada kerjasama dengan investor yang sifatnya inklusif dan berkepanjangan.
Ada beberapa masyarakat juga yang mungkin menanyakan seperti ini, dukungan dari Komisi C mungkin tidak hanya dukungan terkait bagaimana menciptakan SDM yang unggul, membantu dengan adanya workshop dan lain sebagainya. Yang pertama pasti ditanyakan kalau terkait dengan permodalan pripun Pak? Kalau dari masyarakat banyak juga, mungkin nanti ada beberapa pos yang bisa disampaikan untuk pertama itu kalau kita usaha ya modal, selain dari investor mungkin dari pemerintah sendiri yang dibantu dengan Komisi C itu dapat membantu bagaimana mendapatkan permodalan yang cukup agar usaha dari mereka itu juga berjalan dengan baik begitu. Oke. Jadi beberapa pembinaan itu memang dilakukan ya. Bukan hanya soal produk tapi bagaimana memasarkan produknya secara digitalisasi itu juga perlu pelatihan. Dan ketika permodalan, kita sudah siapkan 2 perbankan kita, utamanya BPR, ya. BPR Jatim itu. BPR Jatim yang memang tugasnya ya jelas di situ bagaimana memberikan pembinaan dengan memberikan permodalan dengan bunga yang terjangkau sehingga kita selaku mitra sudah paham bahwa tidak mungkin BPR ini kita target pendapatannya sekian, sedangkan di sisi lain harus memberikan keringanan bunga terhadap masyarakat berkaitan dengan mereka yang punya potensi usaha. Itu berarti mungkin juga bisa jadi salah satu alasan kenapa BUMD juga belum bisa memberikan PAD yang maksimal, karena di satu sisi memang harus membantu masyarakat untuk lebih memudahkan. Bukan itu, kalau itu sudah memenuhi target. Oh, memenuhi target. Perbankan sudah memenuhi target, tapi ada catatan. Oh, catatan kecil. Seperti di Bank Jatim itu beberapa kali terjadi fraud. Tadi. Iya sih, kalau menyampaikan terkait dengan sektor keuangan, pengawasannya dari Komisi C ketat ya, kalau melihat angka target ya sudah terpenuhi. Ya, ada tapi melihat potensi, ya masih sangat dimungkinkan target pendapatannya dinaikkan di 2026 nanti. Kayaknya santai, target terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi pasti ada tantangan dong Pak. Tantangan terkait dengan pendapatan yang di tahun 2025 sampai menjelang akhir tahun ini. Apa kira-kira Pak tantangannya? Sampai sekarang mungkin, ini bisa jadi PR begitu dari Komisi C juga. Untuk bagaimana nanti di tahun berikutnya bisa yang tantangan atau masalah ini bisa terselesaikan begitu Pak. Di tahun 2025. Jadi kita tantangannya bukan ya ketika eksekutif dengan legislatif ya dengan diajukan kebijakan umum APBD dengan prioritas plafon sementara yang disampaikan kepada DPRD itu kan target pendapatan kita dari sektor ini sekian sudah ditentukan. Artinya kalau itu memang sudah terlampaui. Tetapi ada tantangan ya. Yang pertama, tadi saya ngomong lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22, ada option pajak. Ya. Kita dengan option pajak kita ya kehilangan 4,1 triliun. Betul. Kemudian Impres nomor 1, efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang itu dari APBD provinsi, kabupaten, kota. Betul. Artinya kan sudah diefisiensi. Kemudian di 2006 ini ya kita dana transfer TKD itu berkurang 2,8. Itu jadi itu tantangan. Betul. Bagaimana kita mengoptimalisasikan seluruh pendapatan asli daerah dari semua sektor. Pundi-pundi pendapatan ini harus dimaksimalkan, jangan banyak kebocoran kan itu. Itu nanti fungsi pengawasan lagi ya Pak ya, yang akhirnya jadi di tahun 2026 lebih diperketat begitu Pak, biar tidak ada kebocoran di sana. Bukan diperketat. Kemarin ya. Di seluruh Bakorwil ya, ini kita undang dari Bapenda, dari kabupaten karena ada option.
pilihan. Nah, pilihan. artinya ada kolaborasi, yeah, ya. Yeah. Ada tanggung jawab yang dilakukan, ada kerjasama yang dilakukan antara Bapenda dengan kabupaten kota. Dalam hal ini Bapenda kabupaten, BPRD lah. Bersinergi begitu, Pak. Bersinergi ya untuk menaikkan. Kalau naik optionnya ya tambah kan itu. Betul. Kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan Komisi C sendiri melihat prospek investasi pertumbuhan ekonomi di tahun depan gimana, Pak? 2026. Ya penuh harapan. Penuh harapan. Contohnya, Pak, contohnya. Contohnya ya beberapa potensi yang kita potret di tiap-tiap kabupaten kota itu masih sangat memungkinkan, ya. Di Jawa Timur itu iklim investasi tumbuh. Nah, ketika iklim investasi tumbuh, ya itu ya berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Itu yang pertama. Yang juga berdampak pada angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita masih tinggi. Walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi angka kemiskinan beriringan tinggi juga. Tinggi, nomor 3. Nomor 3. Setelah DKI. Tapi setelah Jawa Barat. Tapi selama ini ketika turun ke lapangan begitu Pak, sebenarnya dari masyarakat sendiri terkait dengan yang tadi disampaikan Bapak ya, beberapa ada inovasi kebijakan lah, termasuk dari teman-teman UMKM misalkan, apa yang masih banyak dikeluhkan oleh teman-teman Pak? Mungkin kalau Bapak misalkan turun begitu, yang mungkin masih jadi pertimbangan Pak, nanti seperti ini tahun depan harapannya kami seperti ini, mungkin ada nggak yang menyampaikan seperti itu ke Bapak? Jarang sih. Jarang ya Pak ya. Karena mungkin seiring sejalan dengan apa yang hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Oh, ketika pengurusan izin, transparan, tidak ada pungli, maka mereka diberikan kemudahan sehingga mengurus nomor induk berusaha mudah. Itu yang diharapkan. Jadi lebih ke birokrasinya dipermudah begitu ya Pak? Iya, seluruh perizinan. Tidak dipingpong. Tidak pingpong. Tapi memang sekarang kan sudah digitalisasi Pak ya. Harusnya semakin mudah untuk bagaimana masyarakat bisa di birokrasinya itu dipangkas, nggak ruwet gitu Pak maksudnya. Iya. Ada izin itu ya kita kan punya di PMPTSW kan punya JOS. JOS itu Jatim Online Single Submission ya. Itu untuk ngurus perizinan sekaligus memberikan advokasi atau pendampingan bagi investor yang akan serius untuk menanamkan modal di Jawa Timur. Tetapi ada yang harus dilalui gitu. Oh misalkan soal ini. Kalau seperti UMKM mudah mungkin. Ya. 1 hari selesai. Yang di bawah omsetnya mungkin di bawah 50 jutaan gitu ya Pak. Itu lebih mudah untuk di DPMPTSP selesai. Ya, kalau misalkan yang lebih besar lintas sektor. Oke. Jadi seperti itu. SDM ya. Dan yang lain-lain. Kemudian untuk ini tadi fungsi pengawasan Pak yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Komisi C menjaga transparansi Pak dan juga akuntabilitas dalam kinerjanya sendiri. Ini juga kalau menurut Bapak bagaimana? Jadi transparansi dan akuntabilitas anggaran memang ya harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi berbicara tugas Komisi C, ya kalau Komisi C itu hanya melihat angka, pengawasan angka, bahwa Anda selaku mitra targetnya sudah sekian, bulan ini kita kontrol, kan gitu, diawasi. Apakah target ini terpenuhi? Apakah target ini bisa melampaui sehingga di APBD perubahan kita tingkatkan, kan itu. Itu fungsi pengawasannya. Jadi kita lihat progresnya. Bulan kelima kita sudah tahu persis berapa masing-masing OPD penghasil itu memenuhi target apa enggak. Yang sudah ditargetkan di R kan. Nah, maka ketika perjalanannya dan potensinya masih memungkinkan untuk dinaikkan, ya di perubahan APBD itu kita naikkan lagi. Terus akan seperti itu, Pak? Nah, terus seperti itu.
sampai benar-benar mencapai batasnya begitu ya Pak ya? Iya, ya kita harus realistis. Realistis betul. Kita juga melihat potensi, kita juga melihat tantangan, betul. Dan apa yang menjadi kebutuhan mitra, ya itu harus kita dukung di sisi anggaran supaya mendapatkan pendapatan yang maksimal. Ya, itu yang jadi harapan kita semuanya Pak. Apalagi nanti di 2026 kita belum tahu juga tantangan lain, apa ada lagi tantangan lain selain ada pemotongan atau pangkasan dana dari pusat seperti itu. Kemudian ada beberapa tantangan lain yang tadi disampaikan oleh Bapak. Kemudian yang pengen saya tahu adalah berarti di tahun 2026, apakah harapan dari Komisi C Jawa Timur untuk Jawa Timur sendiri di tahun depan Pak 2026? Iya, jadi harapannya selaku representasi masyarakat lah ya. Ya pemerintah Jawa Timur ini dengan seluruh potensi yang ada ya, baik itu dari pariwisata maupun dari aset yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan itu kalau dioptimalkan juga akan menjadi jalan penghubung bagi investor maupun yang lainnya ya, karena tempat-tempatnya juga strategis tapi belum dimaksimalkan. Ini adalah hikmah ya, dengan keuangan kita, keuangan negara yang hari ini seperti ini ya, ya tentu saja kita harus menghadapi perubahan ini dengan lebih optimis, meningkatkan seluruh pendapatan asli daerah, tapi ya tidak memberatkan rakyat, masyarakat gitu ya. Ya, memaksimalkan hasil pendapatan asli daerah, tapi tanpa menaikkan pajak. PR itu Pak. PR besar, tanda tanya besar juga, yang nantinya semoga di tahun 2026 itu kita bisa melakukan itu Pak. Jadi menaikkan pendapatan dengan baik di 2026 tanpa membuat masyarakat merasa terbebani. PR-nya besar gitu Pak. Besar. Tapi ketika kita ya semangat ya. Semangat. Betul. Karena beberapa daerah itu kan khususnya kabupaten kota itu masih mengandalkan transfer pemerintah pusat. Betul. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 ini, menurut saya pribadi ini bagus. Ini kerjasama, ini kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dengan provinsi, tentu saja untuk mengoptimalkan seluruh potensi. Luar biasa sebenarnya. Tapi harapannya memang harus sebesar itu ya Pak. Kita harus optimis begitu. Dengan apa nanti terjadi 2026 itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Sangat optimis. Optimis. Melihat geliat dari masyarakat juga terkait dengan pemanfaatan aset yang tadi Bapak sampaikan juga. Kemudian dari sektor UMKM juga. Harapannya ya nanti targetnya tercapai, kemudian masyarakat tidak terbebani, ekonomi berjalan stabil begitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Kita pengennya agak lama Pak, cuman kita terbatas waktu juga hari ini. Terkait dengan tadi pembahasan bagaimana laporan juga akhir dari tahun ini dari Komisi C, ternyata masih banyak begitu tantangan yang nantinya akan kita lakukan atau kita selesaikan di 2026. Yang pasti next time atau lain waktu kita bisa ngobrol lagi Pak. Siap Mbak Risa. Kemudian kalau saya mungkin datang lagi ke Lumajang nanti yang khas selain pisang apa Pak ini Pak? Ini teman-teman tuh udah tanya-tanya, Lumajang apa ya? Lumajang itu menurut saya potensi terbesarnya ya keberadaan Semeru. Semeru gitu ya. Aset berharga dari Kabupaten Lumajang gitu ya. Mengeluarkan pasir. Oh gitu ya. Itu kalau di tempat saya pasirnya terbaik se-Indonesia. Terbang betul. Blitar kena nggak ya kemarin? Kena Semeru nggak ya kemarin? Teman-teman senyum Pak. Jadi ya kita sempat ada beberapa jadi relawan juga Pak kemarin. Tapi alhamdulillah dari sektor itu pertaniannya jalan. Terus kemudian bahan mentahnya juga banyak ya Pak ya? Banyak. Karena tanahnya subur. Begitu. Oke. Bapak terima kasih sudah ngobrol hari ini. Mungkin nanti di beberapa kesempatan lagi kita akan ngobrol lagi yang lebih spesifik terkait dengan
Komisi C tentunya. Kalau Komisi C itu saya agak ngeredek Pak, soalnya diomongin anggaran. Sama gitu, Mbak. Jenengan nggih Pak. Saya ini kan bukan pilihan di Komisi C, Oh gitu. tapi penempatan dari fraksi. Oh gitu. Oke. Ini adalah Bapak Agus Yuda. Jadi kita biar nggak salah Pak Agusnya banyak tadi ya Pak ya. Banyak 18. 18. Oke, Pak Agus Yuda yang sudah hadir bersama kita di podcast ABTV. Beliau adalah anggota sekaligus wakil ketua dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Dapil 5, dan dari Lumajang dan juga Jember. Kali ini untuk podcast ABTV saya tutup. Saya undur diri, terima kasih untuk bersamanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.